Bab 331 Kapan kita akan bercerai? Saya melihat tempat parkir terbuka yang luas itu benar-benar kosong. Kan 121. Setiap mobil di sini ditarik oleh truk derek. Pada saat yang sama, 10 helikopter Bell 429 mendarat dari langit dan diparkir dalam dua baris yang rapi. Ada 5 pesawat di setiap baris, totalnya 10. Semua orang yang keluar dari restoran menatap pemandangan itu dengan takjub, dengan ketidakpercayaan tergambar di wajah mereka. Benarkah? Mereka benar-benar memanggil 10 helikopter. Seseorang membuka mulutnya begitu lebar sehingga sebuah apel dapat dimasukkan ke dalamnya. Beberapa orang dengan gembira maju untuk mengambil foto, lagi pula, benda seperti ini jauh lebih langka daripada Lamborghini. Tentu saja, ekspresi paling menarik adalah milik Ling Zihao dan Su Feifei. Mereka menatap ke 10 pesawat itu dengan linglung, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Li Xiaomei tersentak, menoleh tajam, dan menatap Lin yang di sana dengan linglung. Siapakah orang yang mampu memanggil 10 helikopter 429 dalam waktu 10 menit? Apa yang dilakukannya? Apa identitasnya? Banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk dalam benak Li Xiaomei, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Namun dia sangat jelas tentang satu hal. Itu karena dia menyinggung orang penting. Manajer Liu. Lin yang tiba-tiba berteriak saat ini. Manajer bernama Liu di antara kerumunan itu tiba-tiba menggigil, lalu berbalik, memaksakan senyum dan menatap Lin yang, Lin. Tuan Lin, ada apa? Tidak apa-apa, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah kehilangan kesempatan yang sangat bagus, kesempatan bagi perusahaan Anda untuk menghasilkan banyak uang dan bagi Anda untuk melambung. Anda seharusnya dapat mencapai kerjasama strategis yang sangat baik dengan Yuyan International, tetapi karena penilaian yang salah dari perusahaan Anda dan keputusan Anda sendiri yang salah, kesempatan ini telah hilang. Saya hanya bisa mengatakan saya minta maaf kepada Anda. Lin yang menggelengkan kepalanya. Napas manajer Liu bergetar dan dia bergegas maju, Tuan Lin, yang sebelumnya itu semua salah paham, semua salah paham. Tolong beri saya kesempatan lagi, saya mohon. Sekali gagal, ya gagal. Lin yang menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Manajer Liu sangat menyesali keputusannya sekarang. Anda tahu, orang yang dapat mengirim 10 helikopter dalam waktu 10 menit pasti bernilai lebih dari 400 juta yuan. Untuk memindahkan barang senilai 400 juta yuan ini sesuka hati, dia harus memiliki setidaknya 4 miliar yuan. Jika dia tahu bahwa Yuyan International memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia tidak akan pernah melepaskannya dan akan berpegangan erat pada Yuyan International, menunggu untuk terbang ke langit. Namun, pada saat ini, semuanya menghilang. Manajer Liu merasa sangat tidak nyaman dan terus memohon kepada Lin Yang, tetapi tidak berhasil. Adapun teman-teman lama di sekitarku, mereka sudah berubah pikiran sekarang. Hebat sekali mereka bisa menghancurkan 10 helikopter sekaligus. Apakah ini kemampuan menantu King Yu? King Yu sangat beruntung memiliki menantu yang menjanjikan. Ya, teman-teman sekelas lama memujinya tanpa henti. Zhang King Yu baru saja tersadar dan sepertinya baru menyadari bahwa ke-10 helikopter itu dipanggil oleh menantunya. Sambil merasa kagum, dia juga menikmati pujian semua orang. Beberapa orang tidak dapat menahannya lagi dan mengambil inisiatif untuk datang dan mendekatinya. Mereka yang sebelumnya menghina atau mengejek Zhang King Yu juga maju untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Zhang King Yu dikelilingi oleh orang-orang seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Ah Guang, aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia menatap sekeliling dengan tak percaya dan berkata dengan ragu. Kamu tidak sedang bermimpi. Kamu tidak sedang bermimpi. Su Guang begitu gembira hingga ia ingin menangis. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Dan kapan dia pernah dihormati oleh begitu banyak orang kaya dan berkuasa? Su Guang akhirnya merasa bangga hari ini dan senyum muncul di wajahnya. Su Feifei, sekarang kau lihat seperti apa status menantuku dan seperti apa status putramu. Menantuku hanya orang yang rendah hati. Jangan jadikan kerendahan hati kami sebagai modal kesombonganmu, kata Zhang King Yu dengan bangga kepada Su Feifei. Su Feifei tampak sangat malu. Ling Zihao memaksakan senyum, melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa, Bibi Zhang, jangan marah, aku salah sebelumnya, aku minta maaf padamu, aku minta maaf, aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan lagi, jangan menaruh dendam padaku, aku minta maaf. Keluar. Zhang King Yu berteriak sebelum Ling Zihao bisa menyelesaikan kata-katanya. Teriakan ini mengejutkan Ling Zihao.
Senyumnya membeku dan dia berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi. Adapun Zhang Qingyu, dia merasa segar di sekujur tubuhnya. Ini sepadan untuk memiliki waktu yang mulia dalam hidupku, pikir Zhang Qingyu dalam hati, dengan senyum di wajahnya yang secantik bunga. Su Feifei tidak dapat tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan restoran itu dengan perasaan malu. Ling Zihao mengejarnya dan memaki-maki dia, mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Su Feifei karena telah menyinggung Zhang Qingyu, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk menikahi seorang pria kaya. Adapun manajer Liu, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan rasa malu. Teman-teman lama lainnya meminta maaf atau menundukkan kepala, tetapi Li Xiaomei tetap berdiri. Zhang Qingyu mengangkat sudut mulutnya dan berjalan menuju Li Xiaomei. Xiaomei, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Zhang Qingyu menatap Li Xiaomei dan bertanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Zhang Qingyu. Kau menang kali ini. Tapi tidak peduli seberapa kayanya dirimu, apa yang bisa kulakukan. Aku tetap memandang rendah dirimu. Di mataku, kau hanyalah seorang kaya baru. Aura pedesaanmu tidak akan pernah hilang, dan kau hanya bisa menjadi seorang kaya baru seumur hidupmu, kata Li Xiaomei dingin dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Ya, tapi aku sudah cukup bersenang-senang hari ini. Aku lebih baik darimu dan aku akan seperti ini di masa depan. Karena kita teman sekelas, aku tidak akan menyimpan dendam padamu atas apa yang terjadi sebelumnya. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Zhang Qingyu mencibir dan melambaikan tangannya, Lin Yang, Aguang, ayo kembali. Baiklah, kata Su Guang sambil tersenyum, dan berlari untuk membuka pintu BMW. Mereka bertiga langsung masuk dan meninggalkan hotel. Li Xiaomei sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya dan giginya hampir patah. Dia sungguh malu hari ini. Zhang Qingyu, tunggu saja aku. Aku tidak percaya kau bisa hidup dengan baik selamanya. Gerutu Li Xiaomei dalam hatinya. Pada saat itu, mobil BMW yang keluar dari restoran itu melaju perlahan di jalan. Kali ini Su Guang yang mengemudi, dan Lin yang duduk di kursi penumpang dengan mata terpejam. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan semua ini. Alasan dia mengambil tindakan hanyalah untuk memberi muka pada Zhang Qingyu dan Su Guang. Dia secara pribadi bukanlah orang yang peduli dengan reputasinya. Su Guang sangat gembira. Sambil mengemudi, dia bercerita tentang apa yang terjadi pada si Anu. Zhang Qingyu sangat terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lin Yang tidak bertanya lagi dan melanjutkan istirahatnya dengan mata tertutup. Tetapi pada saat ini, Zhang Qingyu tiba-tiba berbicara. Lin Yang. Bu, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Kapan kamu dan Xiaoyan akan bercerai? Setelah kata-kata ini keluar, Lin Yang tercengang. Pengguna ponsel silakan kunjungi CCW. Membaca, untuk pengalaman membaca yang lebih baik, rak buku disinkronkan dengan versi komputer. Bab 332 Tamu Penting. Lin Yang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zhang Qingyu dengan tak percaya. Su Guang yang sedang mengemudi tiba-tiba merasakan tangannya gemetar, bagian depan mobil berayun, dan mobilnya bergoyang cepat, hampir menabrak trotoar. Apa yang kau lakukan? Hati-hati saat mengemudi. Zhang Qingyu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan? Xiaoyang baru saja membuat kita bangga, kenapa kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur? Sebaliknya, kamu ingin Xiaoyang menceraikan Xiaoyan. Apa kamu gila? Di mana kita bisa menemukan menantu yang begitu kaya? Su Guang tiba-tiba menghentikan mobilnya di pinggir jalan, menoleh dan menatap tajam ke arah Zhang Qingyu. Menantu kaya? Ah Guang, apa kau bodoh? Kau tidak tahu siapa Lin Yang? Apa kau benar-benar percaya bahwa dialah, Lin Yang, yang bisa memobilisasi 10 helikopter itu? Zhang Qingyu mendengus dingin dan berkata tanpa ekspresi. Apa maksudmu? Su Guang tercengang. Apa kau tidak mengerti maksudku? Apa kau tahu siapa yang datang setelah Lin yang menelepon hari ini? Zhang Qingyu berkata dengan dingin. Su Guang berpikir lama, dan jelas bahwa dia tidak dapat memahami arti kata-kata Zhang Qingyu, jadi dia bertanya, siapa? Hah, kamu masih tidak tahu siapa itu? Dasar bodoh. Ma Hai. Tuan Ma. Maksudmu? Su Guang menoleh dan menatap Lin Yang. Zhang Qingyu juga menatap Lin Yang dengan wajah serius, dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Yang, izinkan saya bertanya, apakah panggilan telepon yang Anda buat sebelumnya ditujukan kepada Ma Hai? Lin Yang ragu-ragu,
lalu mengangguk, ya. 10 helikopter tersebut memang diperoleh oleh Ma Hai menggunakan koneksinya. Kebetulan ada 10 helikopter yang diparkir di dekat Bandara Jiangcheng, yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Ma Hai memiliki hubungan yang baik dengan manajer di sana, jadi dia memindahkannya ke sini. Faktanya, grup Yang Hua tidak memiliki helikopter ini. Namun Zhang Qingyu tidak mengerti. Kalau begitu, kebenarannya sudah terungkap. Zhang Qingyu mendengus dan berkata ringan. Qingyu, maksudmu adalah semua ini. Su Guang ragu untuk berbicara. Namun Zhang Qingyu mengambil alih apa yang hendak dikatakannya. Ya, semua ini diatur oleh Direktur Lin. Direktur Lin. Lin yang sedikit terkejut. 10 helikopter, yang ini harganya 40 juta, jadi 10 helikopter pasti harganya paling tidak 400 juta. Di Jiangcheng, selain Direktur Lin, siapa lagi yang punya sumber daya keuangan seperti itu? Selain Direktur Lin, siapa lagi yang bisa membersihkan seluruh tempat parkir dalam waktu sesingkat itu dan membiarkan Ma Hai datang membantu kita secara langsung? Lihat orang asing tadi, dia bilang kalau prototipe pakaian yang dikenakan Lin yang didesain olehnya. Kita yang paling tahu apakah yang dikenakan Lin yang itu tiruan, tapi kenapa orang asing itu bilang kalau itu asli? Itu karena Ma Hai membawa Direktur Lin keluar dan mengejutkan orang asing itu, membuatnya bilang hitam itu putih. Apa kau masih berpikir kalau orang asing itu bilang begitu hanya demi Lin Yang, si pecundang? Zhang Qingyu berkata dengan tenang, dengan sorot mata penuh kebanggaan, seolah dia sudah melihat semuanya. Su Guang juga tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar, dan berkata, ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Istriku, kamu terlalu pintar. Bukannya aku pintar, tapi kita tahu pecundang ini dengan sangat baik. Apakah kamu percaya dia bisa memobilisasi 10 pesawat? Aku khawatir dia bahkan tidak bisa memobilisasi 10 sepeda. Zhang Qingyu melirik Lin Yang dan berkata dengan nada meremehkan. Su Guang tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Lin Yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ibu, mengapa ibu tidak percaya bahwa aku adalah Direktur Lin? Dia melakukan semua ini hari ini karena dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya lagi. Tapi, Zhang Qingyu jelas tidak bisa mempercayai hal konyol seperti itu. Apakah kamu Direktur Lin? Haha, sungguh lelucon, berhentilah berpura-pura. Kamu seperti babi yang hidungnya disumbat bawang putih, bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi gajah? Jika kamu adalah Direktur Lin, aku akan tetap menjadi Ratu Inggris. Zhang Qingyu tertawa marah dan mendengus berulang kali, kamu makhluk tak berguna, jangan terlalu sombong di sini. Alasan kamu bisa begitu bangga hari ini adalah semua berkat putriku dan Direktur Lin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Wajah Lin yang tenggelam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Singkatnya, Lin Yang, kamu harus menceraikan Xiaoyan sesegera mungkin. Desak Zhang Qingyu. Melihat kekuatan Tuan Lin saat ini, Zhang Qingyu semakin bersemangat agar Su Yan menikah dengan Tuan Lin. Tahukah Anda, jika Direktur Lin tidak ada di sini hari ini, betapa menyedihkannya dia. Dan jika dia menjadi ibu mertua Tuan Lin, betapa gemilang masa depannya. Memikirkan fakta bahwa dia akan naik helikopter saat keluar di masa depan, darah Zhang Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Lin yang terdiam sejenak, dan berkata dengan enteng, saya tidak pernah menentang perceraian dari awal hingga akhir. Kamu bisa bicara dengan Xiaoyan, dan mari kita cari hari untuk bercerai. Itu yang terbaik, kamu masuk akal. Zhang Qingyu berkata dengan enteng, lalu berkata kepada Su Guang, Guang, cepatlah menyetir. Baiklah, ayo pulang dulu. Su Guang juga bereaksi, segera menyalakan kunci kontak dan menjalankan mobil. Namun, Zhang Qingyu menamparnya dengan keras di bagian belakang kepalanya dan berkata dengan marah, kenapa pulang? Kau tidak akan pulang. Tidak pulang. Lalu kemana kau akan pergi? Su Guang bertanya dengan bingung. Tentu saja kita akan pergi ke perusahaan Xiaoyan. Perceraian tidak bisa ditunda. Aku akan berbicara langsung dengan Xiaoyan hari ini. Jika kesepakatan sudah tercapai, biarkan mereka melakukannya hari ini. Zhang Qingyu mendengus. Begitu cepat. Su Guang tercengang. Apa maksudmu dengan cepat? Kenapa kamu tidak melaju lebih cepat saja? Kata Zhang Qingyu dengan marah. Su Guang menghela napas, menatap Lin yang dengan penuh permintaan maaf, dan tidak punya pilihan selain menyalakan mobil dan melaju menuju perusahaan Su Yan.
Dalam perjalanan, Lin yang tidak berkata apa-apa, hanya memejamkan mata dan beristirahat. Mungkin. Seharusnya ada hasilnya. Bukan ide bagus kalau terus berlarut-larut seperti ini. Dan dia juga akan meninggalkan Jiangcheng. Konferensi akan segera dimulai, dan begitu dia pergi ke konferensi, identitasnya mungkin tidak akan disembunyikan lagi. Lin yang menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan dalam hatinya. Su Guang tiba di alamat kantor sementara Yuyan International dengan mudah. Su Yan menyewa lantai untuk digunakan sebagai ruang kantor untuk Yuyan International. Sebagian besar tempat itu belum direnovasi dan terlihat cukup sederhana, tetapi tetap terawat dengan sempurna. Meskipun Lin yang meminta Ma Hai untuk mengurus Yuyan International dan Yuyan International juga menerima banyak investasi, Su Yan terlalu serius dan menggunakan semua uang investasi untuk penelitian dan pengembangan produk dan tidak akan menghabiskan 1 sen pun dengan gegabah. Mereka bertiga langsung masuk. Su Yan menyewa seorang sekretaris untuk membantu. Sekretaris itu sedang menuangkan teh di samping dispenser air. Ketika dia melihat Su Guang dan istrinya datang, dia langsung terkejut. "Tuan, Nyonya, Anda di sini." Sapa sekretaris itu dengan senyum manis. "Ya." Zhang Qingyu mengangguk dengan bangga, "Di mana ketua?" "Presiden Su ada di ruang konferensi. Seorang tamu penting ada di sini hari ini," kata sekretaris itu. "Tamu penting? Tamu yang mana?" Zhang Qingyu bertanya dengan heran. "Tamu dari Yang Hua Group," kata sekretaris itu dengan hati-hati. Bab 333, 300.000. Grup Yang Hua. Zhang Qingyu dan Su Guang awalnya tertegun, lalu napas mereka sedikit bergetar, dan mereka segera menjadi waspada. Sekarang, dukungan Zhang Qingyu terhadap Yang Hua Group telah mencapai titik yang luar biasa, dan dia bahkan menganggap Yang Hua Group sebagai perusahaannya sendiri. "Apakah Anda tahu siapa orangnya?" Zhang Qingyu bertanya kepada sekretarisnya dengan tergesa-gesa dan hati-hati. "Saya tidak tahu. Ada beberapa orang yang datang. Kabarnya mereka ingin bekerja sama dengan Presiden Su dalam sebuah proyek besar," kata sekretaris itu sambil membawa teh yang sudah dituang. "Ketika pintu terbuka, Anda juga dapat mendengar percakapan di dalam." "Kita tunggu saja di sini," kata Su Guang sambil tersenyum. "Tunggu sebentar. Tapi Guang, jangan terlalu menahan diri. Mulai sekarang, kita dan Yang Hua Group akan menjadi satu keluarga. Kita harus lebih alami saat membicarakan bisnis dengan keluarga kita." Zhang Qingyu mengangkat sudut mulutnya dan tampak bangga. Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki dan menunggu. Lin yang mengerutkan kening, tetapi tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di dekat jendela dan melihat pemandangan di luar. Jika Su Yan tidak keberatan hari ini, maka hubungan mereka sebagai suami istri pada dasarnya akan berakhir. Menghitung waktu, saatnya meninggalkan Jiangcheng. Menatap kota yang familiar namun asing di luar jendela, hati Lin yang tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi gelombang. 3 tahun lalu dia datang ke kota asing ini, menikahi wanita asing, dan menjalani pernikahan asing. Sekarang, semuanya akan segera berakhir. Sungguh menyentuh. Namun Lin yang akhirnya menunggu hingga hari ini. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian profesional keluar. "Di mana kamar mandinya?" Wanita itu melihat sekeliling dan bertanya pada Zhang Qingyu dan Su Guang yang sedang duduk di sofa. "Oh, kalian tamu dari grup Yang Hua, kan?" "Haha, toiletnya sangat dekat, belok kiri saja dan lurus, lalu belok kanan." Su Guang segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Apakah ini merepotkan?" Wanita itu mengerutkan kening. "Wanita ini baru pertama kali ke sini, kan? Anda tamu dan kami tidak bisa mengabaikan Anda. Saya akan meminta seseorang mengantar Anda ke sana." Zhang Qingyu buru-buru berdiri dan tersenyum hangat. Dia kemudian berteriak kepada Lin yang masih berdiri di dekat jendela, "Hei! Nak, cepat ke sini dan bawa wanita ini ke kamar mandi." Lin yang mendesah dan berbalik tanpa ekspresi. Wanita itu sedikit terkejut. Dia merasa Lin yang tampak familiar, tetapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya. "Sudahlah. Hei, kemarilah dan bawa aku ke sana sekarang juga." "Baiklah." Lin yang tidak menolak dan menuntun wanita itu ke kamar mandi. Tempat ini kumuh sekali, sama sekali tidak direnovasi. Kenapa lantainya banyak sekali debu? Ya ampun, kotor sekali. Wanita itu terus mengeluh sepanjang jalan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Lin yang mengerutkan kening, melirik ke arah pintu kamar mandi yang tidak jauh. Menunjuk ke sana dan berkata,
Kita sudah sampai. Bagaimana sikapmu? Wanita itu melirik Lin Yang, mendengus dingin, dan berlari mendekat. Lin Yang tidak ingin berdebat dengan wanita ini, jadi dia berbalik dan kembali ke kantor. Namun, kurang dari 5 menit kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor luar kantor, dan kemudian wanita sebelumnya berlari masuk dengan marah. Hei, apa yang terjadi di perusahaanmu? Kenapa kamar mandinya rusak? Teriak wanita itu sambil berkacak pinggang. Nona, ada apa? Kamar mandinya rusak. Kok bisa? Saya pernah pakai waktu pertama kali ke sini. Zhang Qingyu tertegun sejenak lalu segera berdiri dan berkata, "Tidakkah kamu lihat ada air di seluruh lantai kamar mandi?" Tanya wanita itu dengan marah. Oh, maksudmu? Ada debu yang terkumpul di saluran pembuangan lantai kamar mandi, dan air tidak bisa mengalir turun untuk sementara waktu. Kami telah menghubungi pengelola properti untuk datang dan membersihkannya. Situasi ini tidak akan terjadi lagi lain kali. Maaf, Nona, maafkan aku. Kata Suguang buru-buru sambil tersenyum. Suyan telah memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya ketika dia pulang, jadi mereka tahu sesuatu tentang itu. Namun wanita itu menolak untuk menyerah. Dia menunjuk sepatu hak tinggi di kakinya dan berteriak dengan marah, "Sepatuku kotor, apa yang harus kulakukan?" Nona, sepatu itu hanya terkena air, tidak apa-apa. Zhang Qingyu mengerutkan kening. Dia merasa wanita ini bersikap tidak masuk akal. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Lin Yang, yang berdiri di dekat jendela, juga punya ide yang sama. Namun wanita itu mengabaikannya dan melotot ke arah Zhang Qingyu, "Apa maksudmu tidak apa-apa? Kau tahu berapa harga sepatuku? Sekarang sepatuku kotor karena ulahmu. Kau masih mau melepaskannya? Nona, lalu apa yang harus kita lakukan?" Zhang Qingyu juga tidak dalam suasana hati yang baik. Dia segera menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Nona, bukankah kamu agak tidak masuk akal?" Zhang Qingyu berkata dengan marah, sambil meletakkan tangannya di pinggul. Hei, istriku, jangan marah, jangan marah. Ini pelanggan kami, tolong jangan marah. Su Guang bergegas maju dan meraih Zhang Qingyu yang hendak meledak. Apa yang sedang kau lakukan? Zhang Qingyu melotot padanya. Istriku, ini perusahaan kita, Xiaoyan masih di dalam. Jika kamu marah pada klien, akan sulit bagi Xiaoyan untuk mengatasinya. Su Guang berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, emosi Zhang Qingyu menjadi jauh lebih tenang. Su Guang segera menoleh dan menatap wanita itu sambil tersenyum, "Nona, berapa harga sepasang sepatu Anda? Kami akan mengganti rugi Anda. Kami akan mengganti rugi Anda. Jangan biarkan hal kecil ini merusak hubungan kita." Oke. Ganti rugi, kan? Sepatu ini adalah sepatu sol merah edisi terbatas dari desainer Prancis Christian Louboutin. Sepasang sepatu itu tidak mahal, hanya 300.000. Berikan saya uangnya. Wanita itu terkekeh. Begitu kata-kata itu terucap, mata semua orang hampir terbelalak. Apa? 300.000. Su Guang tercengang. Bab 334 Semir Sepatu. Itu agak berlebihan. Berdasarkan pengetahuan Su Guang, sepasang sepatu hanya berharga beberapa ratus dolar. Agar hubungan tidak menjadi kaku, ia hanya bisa berkompromi. Ia tidak bisa kehilangan jutaan dolar bisnis hanya karena beberapa ratus dolar. Tapi, sepatu ini harganya ratusan ribu. Kamu gila. Apakah sepatu ini bertatahkan berlian? Apa? 300.000. Apa kau mencoba merampokku? Zhang Qingyu menjadi marah. Apa? Kau tidak sanggup membayar? Bukankah kau baru saja mengatakan akan membayar? Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Wanita itu mendengus dingin. Kau harus memberi ganti rugi, tapi kau meminta terlalu banyak, bagaimana kami bisa memberi ganti rugi? Terlebih lagi, sepatumu sedikit basah. Kau masih butuh ganti rugi untuk ini. Kurasa kau hanya mencari masalah. Zhang Qingyu menegur. Kali ini bahkan Su Guang tidak tersenyum. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona, Anda terlalu tidak tulus. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah dengan damai. Apakah Anda tidak mencari masalah? Oh, jadi bagaimana jika saya mencari masalah? Anda memiliki perusahaan yang buruk, dan Anda masih berpikir Anda begitu hebat." Wanita itu mencibir. "Oh, berani sekali kau. Kau tahu siapa aku?" Zhang Qingyu sangat marah.
Siapa Anda? Tanya wanita itu penasaran. Biar ku beritahu. Aku ibu dari ketua perusahaan ini. Ibu Suyan. Oh, hebat sekali. Kau dari Yang Hua Group, kan? Kau tahu itu? Hah, ketua Linmu dari Yang Hua Group. Kau tahu itu, kan? Zhang Qingyu berkata dengan marah, apa kau tahu bahwa ketua Linmu akan segera menikahi putriku, dan dia akan segera menjadi menantuku? Beraninya kau berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Apa kau mencari kematian? Apa kau percaya padaku, aku akan membiarkan menantuku memecatmu secara langsung. Oh, hebat sekali. Kalau begitu cepat panggil ketua Lin dan suruh dia memecatku. Wanita itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zhang Qingyu, dan langsung berteriak. Kamu. Zhang Qingyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hendak mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan nomor telepon Direktur Lin? Aku mengeluarkan ponselku cukup lama, tapi tak pernah sekalipun menelepon. Lanjutkan dan lawan aku. Apa kau hanya menggertak? Kata wanita itu dengan nada sarkastis. Kau. Wajah Zhang Qingyu memerah. Lin yang di sebelahnya terus mengerutkan kening. Dia mengamati wanita itu dari atas ke bawah, tetapi wanita itu tidak melihatnya. Namun, grup Yang Hua sekarang adalah perusahaan besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal semua orang di setiap departemen? Kebisingan di sini sepertinya telah didengar oleh orang-orang di ruang konferensi. Pintu dibuka dan sekelompok pria dan wanita keluar, termasuk sekretaris dan Suyan. Yang memimpin adalah Zhao Tian. Bawahan Maha yang cakap, yang bertanggung jawab atas pengembangan proyek dan perumusan strategi perusahaan. Lin yang pernah melihat orang ini sebelumnya, dan orang ini juga pernah melihat Lin yang sebelumnya, tetapi Lin yang lah yang tidak menggunakan jarum perak untuk mengubah penampilannya. Dia tidak mengenal Lin Yang. Ibu, ayah, mengapa kalian ada di sini? Suyan juga terkejut ketika melihat orang-orang di luar. Xiao Qiu, ada apa? Kenapa kamu berisik sekali? Zhao Tian menatap wanita itu dengan bingung. Namun wanita itu menghentakkan kakinya, berlari menghampiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Tian. Dan berkata dengan genit, Atian. Kedua orang desa ini merusak sepatuku. Aku meminta mereka untuk memberi ganti rugi tetapi mereka jahat padaku. Kau harus membelaku. Apakah ada hal seperti itu? Zhao Tian mengerutkan kening. Suyan tidak senang. Dia menatap wanita bernama Xiao Qiu dan berkata, Nona, tolong hormati mereka. Mereka berdua adalah orang tuaku. Apakah orang tuamu begitu hebat? Hanya karena orang tuamu tidak bisa bersikap masuk akal. Xiao Qiu membalas tanpa bersikap sopan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Tanya Suyan serius. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kau harus memberiku ganti rugi atas sepatuku. Xiao Qiu terus berteriak. Tapi sepatumu tidak rusak. Sepatumu kotor. Kamar mandi di perusahaanmu yang buruk itu bocor. Kau tahu berapa harga sepatuku? Nona, kurasa kau tidak masuk akal. Suyan yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak tahan lagi. Aku tidak masuk akal. Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak masuk akal. Tian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Xiao Qiu melotot ke arah Suyan, lalu menoleh dan bersikap genit ke arah Zhao Tian. Ini. Zhao Tian juga dalam dilema. Dia melirik Suyan, menghela napas dan berkata, Nona Su, ini bukan masalah besar. Bagaimana dengan ini, Anda hanya perlu meminta maaf dan membayar sejumlah kompensasi. Manajer Zhao, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Suyan tampak tidak percaya. Tapi masalahnya, kamu mengotori sepatu Xiao Qiu. Hanya sedikit basah, cukup bersihkan saja, kamu, Suyan tidak tahu harus berkata apa. Ketika Zhao Tian mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, Nona Su, saya sudah sangat sopan kepada Anda. Apa maksud Anda dengan sedikit air? Jika kotor, ya kotor saja. Saya pikir permintaan Xiao Qiu sangat masuk akal. Tapi, jika Anda tidak ingin mengganti rugi, datanglah ke sini dan bantu saya membersihkan sepatu saya, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Suyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Xiao Qiu. Ketika Suyan mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Menyemir sepatunya. Bukankah ini sebuah penghinaan? Betapa konyolnya. Betapa konyolnya. Paru-paru Zhang Qingyu hampir meledak. Suyan juga mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, Zhao Tian berbicara lagi.
Jika Presiden Su tidak menyetujui permintaan kita, maka proyek kita hari ini harus berakhir di sini. Begitu kata-kata ini jatuh, Su Yan tersambar petir, dan dia gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Bab 335 proyek ini tidak dapat dihentikan. Putriku. Melihat Su Yan terhuyung, Zhang Qingyu buru-buru memeluknya. Bu, aku baik-baik saja. Su Yan memaksakan senyum, lalu menatap Zhao Tian dengan lemah. Proyek hari ini sangat penting bagi Su Yan. Sesuatu terjadi beberapa waktu lalu, dan banyak hal di Yuyan International terhenti. Beberapa investor sebelumnya juga menarik modal mereka karena hal ini. Jika bukan karena sejumlah besar dana dari Yang Hua Group, Yuyan International pasti sudah runtuh sejak lama. Oleh karena itu, Su Yan memutuskan untuk mengerjakan proyek Yang Hua Group ini dengan baik. Berikan segalanya, berapapun biayanya. Jadi dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada proyek ini meskipun cederanya belum sepenuhnya pulih. Proyek ini diserahkan kepada Zhao Tian oleh Ma Hai. Lagi pula, Ma Hai terlalu sibuk untuk menangani semua tugas. Grup Yang Hua terlalu besar, dan hal-hal yang harus ditangani Ma Hai setiap hari hampir menyita waktu tidurnya. Tetapi saya khawatir tidak seorang pun menyangka bahwa Zhao Tian akan begitu percaya diri dan benar-benar menggunakan proyek tersebut sebagai alasan. Anda tahu, semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Tuan Lin dari Yang Hua Group mungkin tertarik pada Su Yan. Seperti kata pepatah, jangan menilai dari seorang pendeta, nilailah dari seorang Buddha. Mengapa Zhao Tian harus berselisih dengan Su Yan hanya karena masalah kecil seperti itu? Bukankah dia takut Direktur Lin akan meminta pertanggungjawabannya? Banyak orang yang bingung. Namun, Su Yan tidak akan mempertimbangkan ini sama sekali. Zhao Tian juga punya rencana kecilnya sendiri. Zhang Qingyu hampir meledak. Matanya membelalak, rambutnya berdiri karena marah, dan dia berteriak, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin putriku menyemir sepatu untuk wanita jalang bau ini? Bermimpilah. Apa yang kamu katakan, dasar wanita jalang? Xiao Qiu juga mulai mengumpat. Tuan Su, apakah ini kualitas ibumu? Zhao Tian hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, kalau begitu, jangan bicarakan proyek ini. Selamat tinggal. Setelah itu, dia hendak pergi. Tunggu saja surat pengacara, masalah ini belum selesai. Teriak Xiao Qiu. Tunggu saja, aku takut padamu. Zhang Qingyu berkata dengan enggan. Semua orang mengumpat dan ingin pergi. Tetapi pada saat ini, Su Yan tiba-tiba berbicara. Manajer Zhao, Nona Qiu, tunggu sebentar. Begitu kata-kata itu terucap, orang yang baru saja berjalan ke pintu itu pun berhenti. Tuan Su, apakah ada hal lain? Zhao Tian menatap Su Yan tanpa ekspresi. Su Yan menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan berbisik, manajer Zhao. Aku akan memoles sepatu Nona Qiu. Begitu dia selesai berbicara, Su Guang dan istrinya semua menatap Su Yan dengan mata terbelalak. Xiao Qiu, Zhao Tian dan yang lainnya di sana juga mulai tertawa. Oh, kukira tulangnya sangat keras, tapi sekarang jadi lunak. Kata Xiao Qiu dengan nada sinis. Nona Su, jika Anda sudah seperti ini sejak lama, tidak akan ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Zhao Tian menggelengkan kepalanya. Su Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berjalan ke samping, mengambil kain bersih, dan berjalan menuju Xiao Qiu. Xiao Qiu juga tidak sopan. Dia melangkahkan satu kakinya di anak tangga di sebelahnya, seolah menunggu Su Yan memoles sepatunya. Orang-orang lainnya menonton dengan diam. Putriku. Zhang Qingyu berteriak dan mencoba menghentikannya. Bu, jangan khawatir. Su Yan menoleh, matanya merah, dan menatap Zhang Qingyu dengan tegas. Zhang Qingyu terkejut, terpana oleh tatapan mata Su Yan. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya, tetapi kesedihan di wajahnya sangat jelas. Dia tahu putrinya hanya ingin perusahaannya tetap berjalan. Zhang Qingyu tidak tahu betapa pentingnya proyek ini bagi Su Yan, tetapi dia tahu betapa sulitnya bagi putrinya untuk membuat konsesi seperti itu. Su Guang juga tidak mengatakan apapun dan hanya bisa berdiri dengan kepala menoleh ke samping. Su Yan terus berjalan menuju Xiao Qiu. Cepatlah, kenapa kau berlama-lama? Desak Xiao Qiu. Tuan Su, saya tidak benar-benar ingin melakukan apapun kepada Anda. Saya hanya ingin melihat ketulusan Anda. Jika Anda tulus, kita dapat terus membicarakan proyek tersebut. Jika Anda tidak memiliki ketulusan, tentu saja kita tidak dapat membicarakan apapun, kata Zhao Tian dengan tenang.
Su Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di depan Xiao Qiu dan hendak berjongkok. Wajah Xiao Qiu penuh dengan senyuman. Sebenarnya, dia sangat iri dengan kecantikan Su Yan, jadi sejak awal dia bersikap buruk terhadap Su Yan. Hal ini memang tidak masuk akal baginya, karena dia merasa ada yang salah dengan cara Zhao Tian memandang Su Yan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Jadi dia sudah punya cara untuk menghukum Su Yan dalam pikirannya. Saya tidak menyangka metode ini berjalan semulus itu. Tetapi, pada saat kritis ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan meraih Su Yan yang hendak jongkok. Semua orang tercengang dan menatap pemilik tangan itu. Lin Yang. Su Yan memiringkan kepalanya karena terkejut. Siapa kamu? Xiao Qiu juga tercengang dan langsung bertanya. Saya suaminya. Lin Yang menarik Su Yan dan menatap mereka berdua tanpa ekspresi, saya sudah melihat semua yang terjadi. Kalian hanya bersikap tidak masuk akal. Saya harap masalah ini berakhir di sini. Kalian harus segera pergi. Lin Yang, kalian tidak ada hubungannya di sini. Minggir, kata Su Yan dengan serius. Bukankah urusanmu urusanku? Kau adalah istriku. Jika kau sekarang merendahkan diri dan memoles sepatu untuk orang lain, kau tidak hanya akan kehilangan muka untuk dirimu sendiri, tetapi juga untukku. Kata Lin Yang serius. Oh, masih berani. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Bukankah kau raja selingkuhan yang terkenal di Jiangcheng? Xiao Qiu menyilangkan tangannya dan berkata terus terang. Tuan Su, apakah ini benar-benar suami Anda? Jika ini memang suami Anda, maka saya harap suami Anda akan meminta maaf kepada saya, jika tidak, saya harus menghentikan proyek ini. Kata Zhao Tian dengan dingin. Manajer Zhao, jangan marah. Aku akan berbicara baik-baik dengannya. Su Yan segera menjelaskan. Namun Lin yang memotong pembicaraannya dan berkata kepada Zhao Tian tanpa ekspresi, kamu tidak bisa menghentikan proyek ini. Sebaliknya, kariermu di Yang Hua Group mungkin akan berakhir di sini.